Shalom, perkenalkan saya adalah Basa Ferawati Sitinjak. Saya guru agama Kristen di SD Negeri 124386. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh IHKN Ambon. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yakni tentang evaluasi pembelajaran, yaitu membuat penilaian sikap. Penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi yang dipakai untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Penilaian sikap itu adalah penilaian dilakukan untuk menilai atau mengetahui pencapaian kompetensi sikap spiritual dan juga sikap sosial dari peserta didik. Teknik penilaiannya dilakukan dengan observasi atau pengamatan oleh guru dan penilaian diri oleh diri sendiri serta penilaian antar teman atau sesama peserta didik. Yang pertama saya mau jelaskan di sini yaitu tentang penilaian sikap spiritual atau KI1 yang dilakukan oleh guru. Contohnya yang saya buat seperti ini, yaitu pertama identitas kita harus buat terlebih dahulu. Nama kelas, nama sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, mapel. Kemudian buat formatnya ada 7 kolom. Pertama itu kolom nomor, tanggal, nama siswa, kolom catatan perilaku atau kejadian, butir sikap, nilai positif negatif dari sikap, lalu tindak lanjut. Di sini saya buat ada 4 contoh mewakili dari tiap butir sikap KI1. Di mana butir sikap KI1 yang pertama itu adalah ketaatan beribadah, kedua berperilaku syukur, ketiga kebiasaan berdoa, keempat toleransi beragama. Di sini contohnya saya buat yang pertama, misalnya Bapak Ibu, mata seorang anak bernama Armada, kejadian atau perilakunya yaitu buka mata saat berdoa, buka tutup mata ya, tidak konsentrasi berdoa. Ini ada termasuk butir sikap kebiasaan berdoa yang bernilai negatif. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan adalah menasehati agar tidak lagi bersikap salah saat berdoa. Kedua, contohnya keluar dari ruangan saat ibadah, Sabtu Senin di sekolah ya. Ini termasuk ke dalam butir sikap ketaatan beribadah yang bernilai negatif. Tindak lanjutnya adalah menegur dan menasehati serta mengadakan bimbingan khusus. Yang ketiga, ada di sini contoh mengucapkan terima kasih saat teman berbagi makanan. Ini adalah contoh butir sikap berperilaku syukur. Keempat, menjauhi ruangan kelas yang sedang melaksanakan ibadah agama lain ya. Ibadah agama lain. Di sini kita buat ibadah agama lain agar tidak terganggu. Ini masuk dalam butir sikap toleransi beragama. Tindak lanjut yang kita lakukan adalah mengapresiasi. Ini adalah tindakan atau sikap yang bernilai positif. Nah, prosedur penilaian sikapnya di sini ada yang pertama mengamati secara langsung perilaku peserta didik yaitu pada saat pembelajaran dan juga di luar pembelajaran. Kedua, mencatat sikap dan perilaku yang sangat baik, cukup dan perlu bimbingan. Di sini hasilnya ini dirapatkan nantinya oleh Dewan Guru untuk menentukan deskripsi pada raport atau laporan pembelajaran. Yang ketiga, perlu ditindaklanjuti hasil pengamatan tersebut. Ya, kemudian contoh penilaian sikap sosial atau observasi yang dilakukan guru dalam hal penilaian sikap sosial si peserta didik. Formatnya saya buat seperti ini Bapak Ibu. Formatnya hampir mirip seperti tadi ya. Ada kolom-kolom yang berisi nomor, tanggal, nama siswa, kejadian atau perilaku yang dilakukan, butir sikap, nilai dari butir sikap tersebut, apakah bernilai negatif atau positif, kemudian apa tindak lanjut yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, setiap penilaian yang kita lakukan, kita lihat hasilnya, maka kita harus tindak lanjuti secara berkelanjutan. Ya, jangan lupa membuatkan identitasnya.
Kemudian ini dilakukan secara keseluruhan, mengamati keseluruhan siswa ya Bapak Ibu. Kemudian prosedurnya juga sama seperti tadi, penilaian sikap spiritual tadi. Butir sikap untuk KI 2 ada jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Inilah yang mau kita lihat dari diri setiap anak didik kita. Kemudian penilaian sikap bisa kita lakukan dengan membuat lembar penilaian diri sendiri. Ya Bapak Ibu, kita menyuruh peserta didik untuk menilai sendiri dirinya. Nah, agar tidak berlangsung secara subjektif, maka kita buat pernyataan-pernyataan sebagai tolak ukur untuk dia bisa menjawab atau menilai dirinya. Di sini kita buatkan dulu nama dan kelasnya, semester berapa, lalu kita tuliskan petunjuk pengisian yang dibaca si anak didik atau si peserta didik sebelum mengerjakan. Ya, yang pertama misalnya baca setiap pernyataan dan beri centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Kedua, perhatikan skala yang sudah ditentukan. Skala 4 untuk jawaban selalu, skala 3 untuk sering, jawaban sering, 2 jika jarang, 1 jika tidak pernah. Lalu setelah itu nanti selesai, format akan dikembalikan kepada guru. Nah, di sini saya membuat ada 10 pernyataan Bapak Ibu. 10 contoh pernyataan-pernyataan yang sudah saya tentukan. Kemudian nanti peserta didik akan mencentang jawaban di mana yang sebenarnya. Misalnya seperti nomor 1 saya buat, selama proses belajar daring, saya tetap tepat waktu mengerjakan dan mengirimkan tugas-tugas. Jika saya selalu tepat waktu, saya centang di angka 4. Jika tidak pernah misalnya dicentang di angka 1 dan begitu seterusnya. Ini ada 10 ya. Saya buatkan. Kemudian penilaian sikap bisa dilakukan dengan penilaian antar teman, yaitu antara teman yang satu, anak yang satu menilai temannya yang lain. Di sini saya buat format penilaian dengan jawaban alternatif ya atau tidak. Untuk menilai 2 orang anak ya, bisa sekaligus 2, dan saya rasa untuk 3 orang anak juga bisa atau lebih. Di sini ada 7 saya tetapkan sebagai pernyataan atau indikator pengamatannya, dan tugas si penilai adalah menjawab iya atau tidak. Penilaian antar teman ini merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya di sekolah misalnya. Dan ini cocok atau tepat dilakukan ketika anak belajar kelompok atau diskusi. Kemudian penilaian antar teman bisa juga kita buat seperti ini dengan format yang hampir sama, tapi dengan pilihan jawaban dengan skala Likert. Ya Bapak Ibu, dengan skala kita buat angka di sini, angka 4 untuk selalu, 3 sering, 2 jarang, 1 tidak pernah. Atau bisa juga kita buat di sini angka 4 jika setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Bisa juga seperti itu ya Bapak Ibu. Terserah kita guru, kreativitas kita guru bagaimana mau membuat format tersebut. Dan ini ada contohnya, penjawabannya sama seperti penilaian diri sendiri tadi. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang boleh saya jelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan tentang penilaian sikap. Semoga ini bermanfaat buat kita sebagai guru. Dan satu hal yang penting dalam hal penilaian, agar kita memperoleh hasil yang baik ke depannya, kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik buat mereka. Yang pertama sekali, kita harus menjaga sikap yang baik agar mereka pun menirunya. Apa yang kita katakan, apa yang sudah kita ajarkan, hendaknya itulah yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih.